namanya saja, tidak hanya namanya saja yang kita tahu. Lebih baiknya jika makanan tersebut atau dimsum itu kita buat sendiri, meskipun ala rumahan, tapi rasanya bisa seperti ala resto atau catering. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan pemaparan dari Ustaz. Oh iya, lupa, saat ini saya ditemani oleh Pak Ilham Kamaludin, pemantri ya dari SMKN 9 Bandung yang saat ini berperan sebagai host, dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Yuli Rahmawati dari SD Jasa. Dipersilakan kepada Bu Suci untuk memaparkan materinya. Terima kasih Bu Yuli dan Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu bertemu suara di latihan virtual ini. Hari ini sesuai yang di sesi yang sudah dijadwalkan, saya akan memaparkan mengenai makanan dimsum. Tapi sebelumnya mengapa saya mengambil masalah ini? Kebetulan kita dalam posisi harus diam di rumah, ya, diam di rumah, stay at home. Kemudian yang pasti kita juga bekerja di rumah. Kita sebagai juga ASN dan ibu rumah tangga, itu mau tidak mau kita juga kan ingin mempunyai ikatan batin ya terhadap keluarga. Nah, makanya dalam hal ini ya, saya ingin memaparkan tentang cara pembuatan dimsum. Sebetulnya banyak sekali kalau kita lihat di Google gitu ya. Tapi kebetulan saya melihat ada resep dan saya coba, alhamdulillah itu enak. Nah, makanya saya ingin ini. Jadi ini pengalaman pribadi saya. Jadi mohon maaf kepada teman-teman, bukan artinya saya lebih tahu. Ini pengalaman pribadi, jadi saya sudah mencoba, alhamdulillah sekali, dan mudah-mudahan teman-teman juga mau coba. Nah, di sini saya tidak akan mempraktekkan, tapi saya hanya mempersiapkan PPT saja dan berupa gambar foto-foto ya. Enggak, saya akan coba buka PPT-nya. Nah, ini Ibu, dimsum ini kan sudah banyak ya, yang sudah kita dengar sering ya di toko, di online itu dimsum seperti apa gitu ya. Pak Ilham nggak mau Pak Ilham ini share itunya nggak mau ya? Oh, ya. Jadi harus dari Pak Ilham ya? Oh ya, sebentar saya share dulu ke Ibu. Oke. Ya, terima kasih Pak Ilham. Silakan, ya, sudah saya ganti hostnya. Sambil menunggu ya. Oke, sudah saya ganti hostnya. Dimsum sendiri itu kalau misalkan kita lihat itu kan kita sudah tahu namanya pasti dari daerah sana lah ya. Nah, kita ingin supaya tahu sebelum masuk ke masak dimsum itu kita mencoba mengupas apa sih itu dimsum ya. Dimsum di sini artinya makanan atau kudapan kecil ya, kudapan kecil. Yang berasal dari bahasa Kanton. Kanton itu kalau misalkan saya lihat itu kalau di kota Guangzhou, Cina. Dimsum ini digunakan sebagai sarapan.
Nah, itu asalnya. Sarapan mereka digunakan sarapan ini di antara istilahnya itu brunch. Brunch itu antara breakfast sama lunch. Jadi antara sekitar pukul 11 sampai pukul 2. Jadi sesudah sarapan pagi udah, terus ini sekitar jam 10 jam 11 itu kita ngemil ya, kalau kita mah bahasa orang kita mah ngemil mungkin ya. Itu dimsum itu disiapkan seperti itu. Sudah bisa PPT-nya Pak Ilham? Ya silakan oleh Ibu di share Ya. kontrol Oh, ALT. ini nggak mau keluar ya? Tadi keluar. Ya udah dengan manual aja kalau gitu. Karena emang suka kadang error Kalau deh. yang tadi bisa itu keluar, itu yang Pak Ilham share. Ini ya. Dicoba dari Yuli ya, dari saya. Boleh. Ini kenapa nggak mau keluar ya? Mulai kumat lagi nih. Tadi bisa. Oh, tapi Nggak mau. Ini dari kemarin tuh kendalanya seperti ini laptop saya. Ya Ibu dan Bapak, kalau misalkan kita lihat tadi istilah dimsum itu dari bahasa Kanton, ini bisa nge-share ya Pak Ilham? Silakan Bu. Ya. Bu, ini lagi ngeloading Bu. Oh iya loading. Yuli Kenapa coba. itu nggak bisa ya? Mohon maaf ini kendala teknis nih. Oh, kenapa hostnya ke itu ya? Pantesan. Bentar. Udah. Ngeloading Bu. Nah itu Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya. Nah ini silakan ke halaman 2. Oh itu Bu Yul. Oke. Dimsum itu artinya makanan kecil ya, yang terkenalnya dari sebetulnya dari Kanton tapi Hong Kong ya, yang terkenal itu dari Hong Kong. Dimakannya setelah sarapan ya, antara sama lunch gitu. Makanya disebutnya brunch. Kemudian istilah populer dimsum itu berasal dari Hong Kong. Nah di negara asal itu mereka dibarengi dengan minum teh. Kalau di kita sudah tidak ada, kalau makan dimsum mungkin dengan sirup kali ya gitu ya. Gitu. Ya lanjut Bu itu. Ya, itu dimsum. Nah ternyata dimsum itu banyak macamnya. Ada bakpao, ada fang shao ya itu. Terus siomai, dumpling, kemudian hakau, gyoza. Gyoza itu sebenarnya Jepang ya, cuman kalau bahasa sananya apa ya? Pokoknya miripnya seperti gyoza. Kemudian xiaolongbao ya, itu adalah macam-macam dimsum. Nah, mangga gambarnya. Kalau misalkan kita lihat seperti apa sih? Nah, ini. Yang gambar ke satu itu kita sudah tidak aneh lagi ya, bapau. Yang kedua, nah itu yang fung chao, itu yang ceker ayam. Ceker. Nah, itu dimasak seperti itu. Yang ini dumpling. Biasa beli di supermarket ya, ada yang rasa keju dan sebagainya. Kemudian ini yang keempat adalah hakau. Ya, ini kebetulan yang saya share ini adalah hakau rasa udang. Lanjut Bu, itu Bu Yuli. Oh, kenapa gambarnya cuma itu aja ya? Yang siapa? Lagi Bu, bentar. Oke, nah yang ini modelnya yang mirip gyoza itu ya, model gyoza. Nah, ini juga siomay, itu juga masuk dimsum. Nah, hari ini karena saya sudah mempraktekkannya yang siomay, gyoza juga sama ya. Itu
Aduh. Oke, bentar maaf. Ya. Silakan lanjut. Nah, hari ini saya akan memberikan resep siomay. Siomay ya, karena saya bentuknya model siomay. Enggak Bu Yuli? Tolong di Bentar tuh ini lagi. Bisa lagi nih terusnya Bu. Terusnya susah. Terusnya susah? Oh iya bisa. Sama saya bisa. Dah. Bu Suci, maaf sebelumnya tolong hostnya dikembalikan kepada saya. Ini putih Pak, itu Pak siapa? Klik kanan, Ilham, klik kanan itu putih. klik kanan, terus berikan. Sebentar. Mana? Pak Ilhamnya mana? Tunggu. Oke, sebentar ya. Mohon maaf ibu-ibu sebentar. Oke, Ilhamnya mana? Terima kasih. Maaf. Ini sudah saya ganti tadi itu yang besar. Mohon maaf mungkin tidak terlihat ya. Ini resepnya. Yang harus disediakan itu 250 gram ayam sudah dicincang. Kemudian 150 gram udang kupas cincang. Kemudian 4 sendok makan tepung tapioka. Kemudian 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian setengah bawang bombay itu ditumis, kemudian 1 ruas daun bawang, garam dan merica secukupnya, kemudian 1 sendok teh gula pasir, 1 butir telur, 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap ikan, kemudian sudah pasti kulit siomay dan wortel sebagai hiasan. Ya, dilanjut Bu itu. Ya. Ini bahan-bahannya yang bisa saya sampaikan, bahan-bahannya. Bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini ya. Ini sudah dicincang ayam dengan udang sudah disatukan, sudah di blender halus, sudah di blender. Kemudian ini tepung tapioka sama maizenanya sudah jadi satu. Ini telur, ini bawang daun. Kemudian ini bersatu dengan bawang bombay ya. Bawang bombay, ini merica ya, kemudian garam, gula. Nah, yang ini yang dalam ini itu kecap asin dan kecap ikan. Ya. Itu adalah resep-resep bahan-bahan yang harus disiapkan. Nah, kemudian selanjutnya ya, nah ini sudah dimasukkan dalam satu tempat, kita aduk ya, disatukan, sudah itu kita aduk sampai rata sampai berbentuk seperti ini. Nah, ini sudah rata dan kelihatannya enak ya. Itu soalnya udang sama udang sama ayam ya, dan juga bawang daunnya saya suka banyak ya. Terus kebetulan ini anak-anak yang ini yang ingin dan saya coba. Oke, nah kebetulan ini ikut tumpang beken anak saya yang kedua. Tumpang beken ini anak saya membungkus ya, kulit siomaynya dibungkus, dan namanya juga cetakan anak-anak ya. Mau cetaknya seperti apa, bagaimana saya. Nah itu ya. Ini karena kan ibunya juga ngasuh anak-anak. Ngasuh anak-anak. Kakaknya modelnya seperti ini, adiknya modelnya seperti ini. Dan kita lihat nanti hasilnya ya seperti apa. Ini. Nah, ini yang itu ya. Bagus Bu. Iya. Ada yang kecil. Sesuai itunya. Nah, ini kulitnya ya tipis sekali kulitnya. Ada ya. Kemudian
Kita lihat lagi selanjutnya ini ya. Itu kita bungkus sampai habis ya. Nah, kita bungkus sampai habis. Pak Ilham presensi ya. Tolong di-share presensi Pak Ilham. Oke Bu, Ya. mulai ya. Oke, ya, mohon maaf. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, ini belum matang, ini masih mentah. Nah, tadi sesudah itu sudah apa namanya? Dicampur. Itu kalau yang suka itu dicoba. Tapi saya tidak begitu suka mencoba ya. Jadi sudah ya saya memperkirakan ini bahwa ini ya udah cukup gitu ya. Boleh dicoba yang suka mau supaya rasa enak itu boleh dicoba pada saat tadi. Nah, ini dibungkusnya sampai penuh ya, sampai penuh. Tapi ini anak saya yang besar ini nih bungkusannya ini modalnya aku mau seperti ini katanya. Oke lah, tidak apa-apa. Ini hasil karya anak saya laki-laki dua-duanya. Nah, ya. Ini sudah matang. Kemudian sudah ini kita kukus ya. Kita kukus dialasi daun. Kalau tidak ada daun ya boleh aluminium foil ya supaya tidak nempel. Itu ininya. Nah, ini yang sudah matangnya. Pada saat matang itu membesar. Tapi sudah turun itu agak mengempis ya, mengempis. Nah, ini sudah matangnya. Itu ya. Ini sempat saya foto. Misalnya ini ya. Ya. Kemudian, nah, paling enak makan siomay itu bila kita makan dengan saus. Nah, ini sausnya. Oke, nah ini saus dimsum. Oke, ini bahannya 6 sendok makan saus cabai. Yang suka pedas boleh lebih banyak. Kemudian 3 sendok makan saus tomat. Kemudian 1 sendok makan saus atau kecap Inggris. Kemudian 2 siung bawang putih diiris kecil-kecil ya. Kemudian gula putih secukupnya, garam secukupnya. Kemudian 350 ml air. Ini sudah saya coba. Kalau yang ingin kental bisa dikurangi airnya. Ya. Nah, ini sudah jadinya. Nah, pokoknya harus dicoba oleh ibu-ibu, pasti anak lah. Saya sudah coba soalnya. Gitu. Ya. Mau itu ya. Saya ucapkan terima kasih ini kepada Bunda Cairawan yang sudah men-sharekan resepnya sama saya sehingga saya mau mencoba ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu paparan dari saya. Enggak. Sudah Bu Suci. Ya. Ya, terima kasih kepada Bu Suci yang sudah memaparkan presentasinya tentang dimsum yang sepasti enak ya Bu ya, maknyus kalau saat ini ada betulannya Bu ya. Malam-malam di depan meja ada mangkok dimsum yang enak. Oh iya, pas mantap, hangat. Mudah-mudahan terinspirasi ya ibu-ibu, bapak. Mungkin untuk sekarang kita sesi pertanyaan buat ibu-ibu, bapak silakan yang mau bertanya bisa buka di ruang chat atau bisa mengangkat tangan. Bu Enda, kita mau bertanya nih. Suci. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Saya Reni dari Disdik Kota Bandung. Ya. Izin bertanya Ibu narasumber, seandainya pengen rasa asam gitu ya, agak keluarga saya senangnya manis, asam, pedas. Untuk rasa asam bumbu saus dimsumnya pakai apa Bu? Selain daripada cuka? Kalau saya sih Langsung aja dijawab Bu atau mau boleh, iya boleh mangga Bu itu. Langsung dijawab ya. Jawab aja ya, silakan.
Terima kasih, mohon maaf. Ya, kalau saya biasanya karena memang di saya ini kan tidak begitu suka pedas, malahan saya banyak sausnya. Kalau misalkan ya kalau misalnya di sini mah asem bisa, cuma saya belum pernah coba tuh kalau asem. Hanya kalau cuka itu sebetulnya kalau misalkan asam bisa dari itunya ya, dari sausnya ya. Kita bisa pilih saus apa itu? Mayones kali Bu. Jempol kalau nggak salah. Pakai mayones lebih asam. Oh iya, nah kalau yang suka boleh di mayones gitu ya. Kalau anak saya itu kemarin sambalnya belum jadi, itunya udah habis. Aduh, lagi ini Masak habis ya Bu. ya. Ya. Pokoknya ini betul-betul ini memang betul-betul ini ya dalam rangka bonding ya saya dengan anak-anak Bu. Betul. Ibu buat ini boleh. Aku modelnya begini ya, silahkan. Iya terlupa untuk kulit itu kan macam-macam besarnya macam-macam ya. Ada dari yang paling kecil itu 7 cm sampai 12 cm. Jadi itu bagaimana kita. Jadi kita bisa pilih kalau ingin yang lebih besar, isinya lebih banyak, mangga ya pilihlah yang diameternya mungkin lebih besar. Kalau saya ini mencoba kemarin yang 7 cm gitu. Terus terang kalau untuk itu saya belum mencoba Bu untuk masalah asam. Kalau untuk kayak ini kan sampai kita bisa pakai asam ya Bu ya, nggak pakai cuka gitu ya. Kalau untuk ini Kalau pakai jeruk Bu bisa nggak? kayaknya enak juga tuh, segar Bu kayaknya. Kelihatannya segar. Bisa kita coba Bu, bisa kita coba. Kayaknya rasanya mungkin kan agak asam, terus rasa jeruk kayaknya segar juga tuh Bu. Ya. Jadi takutnya akan rasa asemnya itu akan mengubah hasil resep yang bumbu yang sudah Ibu tadi explore gitu. Iya. Terus terang saya sendiri belum coba untuk jeruk ya Bu ya. Tapi kayak kelihatannya dicoba sedikit saja mungkin akan, kalau yang suka jeruk itu saya termasuk penggemar jeruk. Biasanya itu kalau saya bayangkan itu pasti nikmat. Cuman saya juga belum coba. Nah ini nanti saya mau coba nih Bu dari Ibu. Saya coba rasa jeruk. Kita coba deh Bu sama-sama ya Bu ya. Iya. Ya, mungkin itu jawaban dari Bu Suci ya, Bu. Ya mohon maaf kalau Mudah-mudahan tidak puas Bu Reni. Kalau saya dibikin puas sama Bu Suci, manakala Bu Suci kirim dimsumnya. Betul Bu. Delivery Bu Suci. Ya, mungkin itu jawaban dari Bu Suci. Mudah-mudahan ada yang lain, ada yang bertanya. Saya mau nanya. Ya, mangga. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Salam. Itu apa buat sausnya ya Bu ya? Sendiri ya Bu ya buat sausnya? Halo. Jadi kalau saya pernah buat saus itu gagal. Mungkin kalau pengentalannya apa ya Bu ya? Yang bagusnya pakai maizena atau pakai tepung terigu ya Bu ya? Enak maizena Bu. Kalau maizena itu ya kita kasih sedikit aja supaya pengental. Iya, waktu kemarin saya bukan bikin dimsum sih, cuman bikin saus. Malah jadi kental banget gitu. Mungkin maizenanya kebanyakan atau gimana ya Bu ya? Kemungkinan ya maizenanya kebanyakan kayaknya Bu. Soalnya kan kalau misalkan kita bikin capcay aja ya, kalau misalkan maizenanya banyak kan nanti jadinya juga jadi kental sekali ya Bu ya. Nah ini disesuaikan aja. Jadi ya perbandingannya, ya perbandingannya aja. Kira-kira kalau misalkan sekian, kita ambil misalkan 1/4 gitu supaya agak-agak kental saja. Gitu.
bisa pakai maizena. Nah itu. Jadi perbandingannya disesuaikan. Saya kira Bu untuk resep itu kan itu memang kita mengeksplor ya Bu ya. Kita coba sekali mungkin gagal. Tapi ada yang kadang yang orang yang langsung enak gitu, langsung bagus gitu ya. Ada. Saya sendiri juga orangnya begitu kan. Kalau saya coba kemudian gagal, terus begini ya. Apa yang kurang. Besoknya beberapa minggu kemudian saya coba lagi. Kita ketemu kalau misalkan sering coba gitu ya Bu ya. Nah itu mungkin kalau masak seperti itu sih Bu ya. Itu mah ada itu Ibu. Bu, itu mungkin jawaban dari saya Bu. Mohon maaf nih. Ya mudah-mudahan sudah puas juga buat Zilina. Ya kalau namanya makanan ya Bu. Kalau udah ada lockdown nanti diundang ya. Atau Bu tentang lockdown hari Diundang nih sama Bu Suci. Ini makan terus di rumah jadi apa? Gembira. Nah, itu ya Bu, berat badan Bu. Betul ya Bu ya, betul. Mimpi aja kayaknya. Mimpi aja kali berat badan kan. Mimpi jadi radio. Ya, terima kasih Bu Zilina pertanyaannya. Dan ya bisa ya keluarnya sendiri lebih puas ya Bu ya. Ya. Ada suara echo ya itu Pak Ilham. Ada suara echo Pak Ilham. Oke, sudah dibenarkan Bu. Ya. Mungkin ada lagi dari yang lain Ibu Bapak yang mau bertanya? Dari Pak Ilham gimana? Ini dari mana Pak? Dari mana? Oh, Pak Ilham, sebentar saya sedang belajar Pak ini tuh Pak. Pak Ilham coba Ya. itu. Ini nanti di telepon aja. Sebentar lah, saya lagi jalan dulu. Oke, sudah selesai matiin. Sudah, Bu. Oke, Silakan Bu. Bu. Iya. Alhamdulillah. Ya, untuk yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya? Karena waktu mungkin ya Bu, tinggal 4 menit lagi. Kita sampai Mau nunggu lagi ada yang bertanya Bu? ya boleh sambil itu aja. Ya, sambil Mungkin ada yang sharing juga pernah kesimpulan coba, mangga siapa namanya teman-teman yang lain atau ini lebih ke ini ya Bu ya. ya Kata saya sih kalau siomay itu lebih ke kayak bakso tahu kan ya Bu ya, kalau ini mah ya kalau bakso yang tahu saya lihat ini dirasa pangsitnya itu beda ya pangsitnya. pangsitnya. Terus kalau ini Kulitnya aja siomay ini lebih pemilihan kulit. ya lebih tipis ya. Lebih tipis. Terus kayak Pemilihan kulitnya itu kayak bakso tahu enggak kan? Kalau bakso tahu, siomay bakso tahu itu ada yang buat untuk digoreng, ada yang untuk dikukus gitu. Nah itu Kalau beda. untuk dimsum sendiri ada khusus. Ya, jadi khusus kalau yang dimsum itu lebih tipis dan lebih kenyal, jadi kita bisa lipat gitu. Kalau yang itu kan yang khusus untuk batagor itu agak keras tuh. Itu. Iya. Saya pernah coba ya, langsung pecah. Saya pernah coba langsung pecah. Itu. Jadi beda ya kulitnya tuh seperti yang itu gyoza itu yang modelnya seperti bunga-bunga itu ada kulitnya khusus gitu ya. Terus seperti untuk kakao juga itu kulitnya Iya, juga pantas rasanya lebih itu ya Bu, lebih lembut, lebih kenyal. Tuh. Kalau untuk buat kenyalin itu gimana Bu? Dari apa? Nah itu Dari telur. Ya dari apa sih namanya tapiokanya perbandingannya dengan maizena ya itu. Ya udah ditutup aja ya. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya. Saya simpulkan sedikit bahwa dimsum itu makanan kecil yang berasal dari Hong Kong yang biasa dipakai untuk lunch dan rasanya pasti memang
pasti enak ya. Mudah-mudahan kita bisa mencobanya dan mengeksplornya sendiri dengan resep dan cara-cara yang telah dipaparkan oleh kita. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu yang telah mengikuti pemaparan ini. Mungkin saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Pak Ilham. Maaf, saya mau itu Bu Yuli mau ini dulu ya penutupnya sebentar. Intinya kalau memasak itu kita harus banyak mencoba. Jadi kita jangan ya seperti sekarang kita belajar juga ini untuk menyemangati saya sendiri juga ya dan teman-teman. Artinya kita ada pengalaman, ada kendala, tapi kalau kita punya semangat kita maju terus. Nah, seperti masak juga sama. Ternyata oh begini, gagal, kita coba lagi. Sama itu dalam berbagai hal mungkin akan seperti itu ya. Sama seperti memasak juga. Itu pun kalau masak saya kira juga dengan hati kali ya, dengan hati. Kalau yang pada saat kita moodnya suka, enak, pasti bentuk rasa pasti akan mantap gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan pas aduh lagi males nih itu, tapi kalau misalnya kita paksakan, nah biasanya ya hasilnya juga ya mungkin ala kadarnya. Kalau insya Allah sih kalau yang hobi masak mungkin itu ya. Udah ya Bu ya? Ya itu mungkin. Ya mungkin itu kesimpulan terakhir tambahan dari Bu Suci. Mungkin jadi kalau membuat dimsum itu harus dengan hati juga, membuat apapun ya Bu, makanan harus dengan hati, dengan happy ya Bu ya, dengan rasa senang. Jadi kita bisa mengeksplornya juga dengan ya asik. Ya mungkin saya tutup pemaparan dari Bu Suci. Saya kembalikan kepada Pak Ilham. Silakan Pak Ilham. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Langsung saja saya tutup ya acaranya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diantos presensinya. Halo.